Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Gusti supaya kita tidak terjebak pada ego kita? Kalau kita tidak terlatih di dalam keheningan, maka hal ini menjadi perkara yang sangat sulit. Perbedaan antara ego dengan kehendak Gusti itu sangat tipis. Juga antara bisikan-bisikan dari makhluk alam bawah yang bisa menyamar seperti penuntun di dalam keselamatan. Hanya orang terlatih yang betul-betul bisa membedakan semuanya. Kalau Anda betul-betul latihan keheningan, Anda akan mengerti mana gerak yang muncul dari kehendak Gusti. Apalagi kalau latihan ini membawa Anda kepada kemurnian jiwa, maka ini menjadi sangat jelas dan gamblang. Saya jelas akan sangat tahu apa yang merupakan kemauan saya dan kehendak Gusti. Untuk membedakan antara suara ego dengan suara tuntunan dari diri sejati, bahkan memilah tuntunan yang betul-betul berasal dari diri sejati, atau hanya sekedar kamuflase dari makhluk-makhluk alam bawah yang menyamar menjadi diri sejati. Ini semua soal pengalaman dan keahlian. Dengan tegas saya mengatakan bahwa pada saat ini, saya sangat ahli dalam membedakan itu semua. Bagaimana saya bisa sampai ke titik ini yang dengan berani mengatakan bahwa saya ahli dalam membedakan suara Tuhan dan suara ego? Tentu saja dengan latihan keheningan yang sesungguhnya. Kita semua terikat oleh the law of the universe. Seseorang boleh mengklaim dirinya apa saja, tetapi setiap pernyataan itu langsung masuk ke sistem matematika semesta, dan pasti ada umpan balik dari semesta. Kalau saya berbohong, saya tidak bisa menghindar dari karma buruk. Bahkan saat saya mengatakan bahwa saya mengikuti kehendak Tuhan, padahal saya mengikuti ego saya, maka saya pasti akan mendapatkan hukuman dari semesta, yaitu dalam konteks umpan balik, agar saya bisa belajar. Tidak ada diskriminasi dan pilih kasih bagi semesta. Faktanya, saya sangat mengerti dosa, karma buruk, dan rasa ketika berbuat salah. Semua itu akan termanifestasi di dalam hidup kita sehari-hari. Saat kita bisa melihat bahwa diri kita semakin bertumbuh dan dalam keselarasan, maka tubuh kita juga semakin memancarkan vibrasi kasih. Hal ini menjadi pembuktian bahwa selama ini kita ada dalam kesetiaan kepada diri sejati. Kita tidak pernah berbohong ketika kita mengatakan bahwa kita mengikuti tuntunan dari Tuhan. Kalau saya berani mengatakan kebohongan kosmik di hadapan Anda sekarang, tidak usah menunggu lama. Hanya dalam 1-5 menit pasti saya akan menerima kualat. Karena itulah saya tidak akan sungkan mengatakan bahwa saya ada dalam kebenaran. Saya bisa membuktikannya. Jika ada yang berani untuk menantang saya dalam hal ini, saya akan meladeni Anda. Apakah saya yang berbohong? Anda yang berbohong? Kita tunggu 50 menit lagi siapa yang akan celaka. Saya tidak pernah punya rasa takut terhadap nilai-nilai seperti ini. Saya sadar betul bahwa saya ada dalam kebenaran. Saya tidak mungkin berbohong kepada semesta. Semua sel-sel tubuh saya selalu memaparkan dan menyebarkan kejujuran kosmik. Apapun yang saya katakan itu muncul dari hati yang terdalam. Saya hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sangat praktis. Kuncinya adalah tentang mengenali keinginan ego dan petunjuk atau perintah Tuhan. Lalu setia mengikuti petunjuk atau perintah Tuhan tersebut. Apakah saya punya keinginan?
Jelas saya punya, namun saya tidak lagi punya keinginan yang egoistik, apalagi memaksakan keinginan egoistik tersebut. Sepanjang waktu saya menekuni keheningan, dan saya selalu konsultasikan keinginan yang muncul di dalam diri saya kepada Gusti. Walaupun hal itu hanya menyangkut pakaian yang harus saya pakai. Saya sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Gusti untuk baju dan celana yang saya pakai. Terkesan remeh-temeh, tapi justru itulah latihan paling mendasar untuk menjadi setia dan patuh total kepada Gusti. Secara nyata mulai dari hal yang kecil, saya memang berjuang untuk setia penuh kepada tuntunan dari Gusti. Itulah yang memastikan saya senantiasa selamat dan bertumbuh kesadaran spiritualnya. Tetapi Anda jangan berasumsi bahwa tuntunan Gusti adalah seperti konsep moral pada orang yang beragama dan memegang teguh adat tertentu. Tuhan bisa memberi titah yang secara sekilas tampak bertentangan dengan moralitas dan konsep kebaikan yang berlaku secara umum. Kadang Tuhan juga memberi perintah yang cenderung absurd, karena secara kalkulasi rasional pasti memberi dampak kerugian. Tapi sejauh pengalaman saya, kesetiaan penuh pada tuntunan Gusti dalam segala bentuknya, itulah yang memastikan tubuh karma tetap jernih bebas dari dosa, sekaligus memastikan keselamatan benar-benar kita raih. Dan kita juga semakin bergerak menuju puncak evolusi dan pencapaian rancangan agung sebagai manusia. Petunjuk diri sejati itu sebenarnya juga akan sesuai dengan kebutuhan manusia. Demi evolusi jiwanya, manusia perlu belajar dari pengalaman spesifik yang bisa menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Maka kadang-kadang kita akan disuruh oleh Gusti untuk masuk ke wilayah yang tidak pernah kita sentuh sebelumnya, mengalami hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kadang hal tersebut memang tidak menyenangkan atau memberi resiko besar, tetapi itulah cara kerja diri sejati. Bila kita setia, kita akan mendapatkan pelajaran berharga dan kita akan tetap dijamin keselamatannya. Itulah pengalaman otentik yang bisa saya ceritakan pada Anda.